Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para siswa, pada kesempatan ini saya akan membahas peran larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Para siswa, larutan penyangga mempunyai peran yang cukup banyak dalam kehidupan manusia. Beberapa contoh peran larutan penyangga antara lain: 1. Larutan penyangga yang ada dalam darah. Yang kedua, yang ada dalam cairan sel. Yang ketiga, yang ada dalam air ludah. Yang keempat, larutan penyangga yang ada dalam obat tetes mata, obat suntik, cairan infus, dan sebagainya. Bagaimanakah peran penyangga pada masing-masing zat itu? Pada video ini akan kita bahas secara detail, walaupun hanya larutan penyangga pada 2 atau 3 zat saja. Peran larutan penyangga yang pertama adalah larutan penyangga yang ada dalam darah. Darah pada keadaan normal itu mempunyai pH 7,4. Darah ini berisi enzim-enzim yang bekerja pada pH tertentu. Artinya kalau pH-nya itu tidak pada pH tertentu, itu enzim itu tidak bisa bekerja secara optimal. Nah, pH darah itu adalah sama dengan 7,4. pH darah tidak boleh lebih dari 7,8 atau kurang dari 7,0. Karena apa? Karena kalau pH itu lebih dari 7,8 atau kurang dari 7,0, enzim-enzim yang ada dalam darah tidak bisa bekerja. Darah itu kalau mempunyai pH lebih dari 7,8 disebut kondisi alkalosis atau terlalu basa. Sedangkan kalau kurang dari 7 itu disebut asidosis atau terlalu asam. Kita beruntung darah kita bisa berada pada sekitar pH 7,4 secara terus-menerus. Hal ini karena dalam darah itu ada larutan penyangga, yaitu larutan penyangga dari H2CO3 dan HCO3-. H2CO3 ini merupakan asam lemah. Nah, sedangkan HCO3- itu merupakan basa konjugasi dari H2CO3, karena ini selisih 1H+. Nah, maka kalau ada penambahan H+, misalnya di sini ada penambahan asam, maka asam itu akan bereaksi dengan basa konjugasinya, yaitu HCO3- membentuk H2CO3. Jadi di sini konsentrasi asamnya meningkat dan konsentrasi basa konjugasinya berkurang. Nah, nanti H2CO3 ini akan terurai menjadi H2O dan CO2. Nah, CO2 kita keluarkan sebagai gas buang atau yang disebut dengan karbon dioksida. Para siswa, perbandingan konsentrasi H2CO3 dengan HCO3- itu sama dengan 1:20. Jadi di sini HCO3-nya itu jauh lebih banyak dibanding H2CO3. Mengapa demikian? Nah, karena HCO3- ini yang bersifat basa konjugasi, ya, ini bersifat basa. Ini yang akan menetralisir atau yang akan bereaksi dengan asam-asam yang dihasilkan dari sisa-sisa metabolisme. Karena memang sisa-sisa metabolisme itu kebanyakan berupa asam. Misalnya asam laktat, asam fosfat, dan sebagainya. Jadi seperti tadi, kalau dalam darah itu ada terjadi penambahan asam, maka asam ini akan bereaksi dengan basa konjugasi, yaitu HCO3- membentuk H2CO3. Nah, sedangkan bagaimana kalau dalam darah itu terjadi penambahan basa? Maka basa atau OH- itu akan bereaksi dengan H2CO3.
dengan asam, membentuk HCO3-. Ini membentuk basa konjugasinya. Jadi di sini asam berkurang, HCO3- bertambah. Demikian para siswa, gambaran mengenai peran larutan penyangga dalam darah. Nah para siswa, sebetulnya dalam darah itu tidak hanya ada penyangga karbonat saja, dalam darah juga ada penyangga dari H2PO4- dan HPO42-. Demikian para siswa tentang fungsi larutan penyangga atau peran larutan penyangga dalam darah. Berikutnya, peran larutan penyangga dalam air ludah. Para siswa, tidak bisa dipungkiri bahwa kita sering makan buah-buahan atau minuman yang berasa asam. Padahal, asam itu bisa merusak gigi, karena gigi itu bisa larut dalam asam, terutama asam yang kuat. Nah, kalau dengan asam yang agak lemah yang ada dalam makanan atau minuman, ya mungkin paling enggak keropos. Nah, kalau gigi itu rusak ataupun keropos, maka email gigi itu menjadi rusak. Nah, bisa kemudian menjadi berlubang. Nah, kalau gigi berlubang, itu akan menjadi sarang kuman. Nah, beruntung kita mempunyai sistem penyangga yang ada dalam ludah yang akan menetralisir makanan yang bersifat asam ataupun sisa-sisa makanan yang sudah membusuk menjadi asam, sehingga tidak merusak gigi kita. Nah, karena ada sistem penyangga yang ada dalam air ludah ini, maka cairan dalam mulut kita itu akan berkisar, mempunyai pH berkisar 6,8. Nah, sistem penyangga yang ada dalam air ludah itu apa? Sistem penyangga yang ada dalam air ludah adalah larutan penyangga fosfat. Larutan penyangga fosfat itu merupakan campuran dari H2PO4- dan HPO42-. Jadi H2PO4- itu merupakan asam lemah, sedangkan HPO42- itu merupakan basa konjugasi dari H2PO4- ini. Jadi sini kelihatan selisih H+1. Nah, bagaimana cara kerja dari larutan penyangga ini? Ya, jadi kalau dalam mulut kita terjadi peningkatan zat asam, maka zat asam itu atau H+ itu akan bereaksi dengan basa konjugasi, yaitu HPO42- bereaksi dengan H+ membentuk H2PO4-. Ini membentuk asam. Nah, kemudian bagaimana kalau dalam mulut kita terjadi peningkatan zat basa atau OH- bertambah? Maka OH- itu akan dinetralisir oleh asamnya atau H2PO4- membentuk HPO42- plus H2O. Nah, jadi di sini asamnya berkurang, ini HPO42- atau basa konjugasinya meningkat. Nah, kemudian yang ketiga, peran larutan penyangga dalam obat tetes mata. Jadi obat tetes mata itu dibuat pH-nya harus sesuai dengan pH cairan tubuh. Jadi obat tetes mata harus memiliki pH yang sama dengan pH air mata, agar tidak menimbulkan iritasi yang mengakibatkan rasa perih pada mata. Nah, jadi kalau obat tetes mata itu kalau dibuat sembarangan, ya pH-nya berbeda dengan pH cairan yang ada di mata, maka ini kalau diteteskan mata akan menimbulkan rasa perih atau menimbulkan iritasi. Demikian juga alat suntik, apa itu obat suntik? Obat suntik itu juga harus dibuat mempunyai pH sama dengan pH darah. Demikian juga cairan infus, ya cairan infus itu dibuat mempunyai pH sama dengan pH darah, agar cairan yang diberikan atau obat suntik yang diberikan ke dalam tubuh itu tidak mengganggu pH dalam darah. Demikian para siswa tentang pembahasan mengenai peran larutan penyangga. Berikut ini saya berikan
beberapa contoh yang agak panjang. Ini berkaitan dengan peran larutan penyangga. Ini saya bacakan ya. Ini kasus pada obat tetes mata. Bacalah wacana di bawah ini dan jawablah pertanyaan pada lembar jawaban yang telah disediakan. Sherin mengendarai sepeda saat pulang les privat. Setelah sampai di rumah, Sherin merasakan matanya perih dan memerah. Kemudian Sherin meneteskan obat tetes mata agar matanya tidak perih. Sesaat setelah ditetesi obat tetes mata, mata Sherin tidak perih lagi dan merah pada matanya juga hilang. Dalam dunia farmasi, obat tetes mata ini salah satu kandungan senyawa yang biasa digunakan adalah asam borat yang digabung dengan menambahkan natrium borat untuk menjaga kadar pH di dalam mata. Nah, ini pertanyaannya ya. Jelaskan mengapa obat tetes mata yang diteteskan Sherin dapat menghilangkan rasa perih di mata. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, obat tetes mata itu dapat menghilangkan rasa perih atau tidak menimbulkan rasa perih bila diteteskan ke mata, karena obat tetes mata itu terbuat dari larutan penyangga yang sudah memiliki pH sama dengan cairan yang ada di dalam mata. Kemudian yang B, mengapa obat tetes mata dapat menjaga kadar pH di dalam mata? Ya, karena tadi obat tetes mata akan terbuat dari asam borat dan natrium borat ya. Nah, asam borat ini merupakan asam lemah. Kemudian natrium borat adalah garam dari asam borat. Nah, ini tentu akan membentuk suatu campuran penyangga. Nah, yang dapat mempertahankan harga pH walaupun ditambah sedikit asam ataupun ditambah sedikit basa. Jadi dengan kata lain, obat tetes mata dapat menghilangkan rasa perih di mata karena obat tetes mata menggunakan sistem larutan penyangga yang mempunyai harga pH sama dengan pH cairan dalam mata atau cairan tubuh, yaitu sekitar 7,4. Gitu penjelasannya. Obat tetes mata dapat menjaga pH karena obat tetes mata merupakan larutan penyangga yang merupakan campuran dari asam lemah, asam asorbat, asam borat, dan garamnya, yaitu natrium borat. Apabila terjadi penambahan asam, maka zat asam akan bereaksi dengan natrium borat. Itu basa konjugasinya ya. Dan bila terjadi basa, penambahan basa akan bereaksi dengan asam borat. Ini tentang darah ya. Bacalah wacana di bawah ini dan jawablah pertanyaan pada lembar jawab yang telah disediakan. Hari Sabtu, Atitaya beserta rombongannya mendaki Gunung Andong. Di puncak gunung, tekanan udara meningkat sehingga kadar oksigen semakin berkurang. Ketika Atitaya sampai di puncak, ia mengalami gejala seperti tremor, bernafas lebih atau berlebih, merasa cemas dan histeris. Setelah mendapatkan pertolongan dari tim SAR, kemudian Atitaya dilarikan ke rumah sakit Waraswiris. Hasil pemeriksaan dokter menunjukkan Atitaya mengalami kondisi di mana pengeluaran asam terlalu banyak, diikuti dengan peningkatan kadar basa. Kondisi tersebut dinamakan dengan alkalosis. Selain itu, pH darah Atitaya berada di antara 7,8 sampai 7,9. Ini merupakan nilai yang cukup tinggi dibandingkan dengan nilai pH darah normal. Darah di dalam tubuh mempunyai pH relatif tetap, yaitu sekitar 7,4. Beberapa faktor yang terlibat dalam pengendalian pH darah, salah satu di antaranya adalah penyangga karbonat. Penyangga karbonat berasal dari campuran asam karbonat dan basa konjugasi bikarbonat. Nah, kemudian soalnya, mengapa pada saat berada di puncak gunung, Atitaya mengalami gejala seperti tremor, bernafas berlebih, berasa cemas, dan histeris? Jelaskan jawaban secara ilmiah.
Ya, jadi penjelasannya begini. Nah, tadi kan kalau ke puncak gunung itu kadar oksigennya itu sedikit. Nah, sehingga dia menjadi kekurangan oksigen. Karena kekurangan oksigen itu lalu pernafasannya itu berlebih. Nah, kalau pernafasan berlebih, maka CO2 yang dihasilkan itu juga akan banyak. Nah, padahal CO2 kan berasal dari penguraian H2CO3 ya. Nah, jadi kalau H2CO3-nya itu yang terurai menjadi CO2 itu banyak, maka berarti konsentrasi asam menjadi berkurang. Nah, konsentrasi asam menjadi berkurang, berarti maka pH darah akan naik. Ya, jadi menjadi lebih dari 7,8 ya. Jadi sekitar antara 7,8 sampai 7,9. Nah, kalau dia pH darahnya lebih dari 7,8, dia mengalami gejala alkalosis. Ya. Nah, dia akan merasakan itu tadi ya, bernapas secara berlebihan, merasa cemas dan berhisteris, itu dampaknya ya. Nah, kemudian yang kedua, sebutkan fungsi sistem penyangga sesuai dengan wacana di atas. Kemukakan penjelasan Anda secara ilmiah ya. Jadi fungsi larutan penyangga yang ada dalam darah, yaitu H2CO3 dan HCO3- ini berfungsi untuk mempertahankan harga pH darah agar berkisar 7,4. Terus yang ketiga, jelaskan bagaimana reaksi sistem penyangga yang terjadi di dalam darah. Nah, jadi kalau seperti tadi, kalau ke dalam darah itu terjadi peningkatan asam, maka H plusnya atau asamnya itu akan bereaksi dengan basa konjugasinya, yaitu HCO3-nya. Kemudian kalau ke dalam darah itu terjadi peningkatan basa, maka OH-nya itu, OH- dari basa itu akan bereaksi dengan asam atau bereaksi dengan H2CO3. Nah, kalau secara sistematis penjelasannya seperti ini. Atitaya mengalami gejala tremor, bernafas berlebih, merasa cemas dan histeris karena atitaya itu kekurangan oksigen, sehingga dia bernafas sangat cepat dan karbon dioksida yang dilepas itu terlalu banyak. Tingginya jumlah CO2 yang dilepaskan menjadikan kadar H2CO3 berkurang banyak, sehingga menyebabkan pH dalam darah itu naik. Nah, larutan penyangga itu berfungsi mempertahankan harga pH dalam darah manusia agar tetap sekitar 7,4. pH darah manusia perlu dijaga agar tidak mengalami penurunan hingga di bawah 7,0 atau mengalami kenaikan hingga di atas 7,8. Reaksi kimia yang terjadi, bila terjadi peningkatan asam, maka asam itu akan bereaksi dengan HCO3- membentuk H2CO3. Sebaliknya, bila terjadi peningkatan basa, maka basa itu akan bereaksi dengan H2CO3 ya, membentuk HCO3- dan air. Demikian para siswa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.